Jadi pasal 21 itu PPh pasal 21 itu terutang ketika wajib pajak atau masyarakat ya, baik itu kan wajib pajak itu artinya kan yang punya NPWP dan tidak punya NPWP, ada yang tidak punya NPWP juga ya. Ketika wajib pajak menerima penghasilan, disitulah terutangnya PPh. Jadi kalau misalnya dicairkan bulan April, artinya kalau saya melihatnya wajib pajak menerima bulan April, terutangnya ya bulan April itu. Jadi nanti setorannya sebenarnya secara perpajakan cukup disetoran di bulan April ya, masa April ya. Masa April artinya nanti lapor pajaknya kapan? Maksimal yaitu Mei, tanggal 20 Mei ya. Kalau setornya ya di bulan April itu ya, kayak gitu. Nanti tentang bagaimana mekanisme pelaporan di pos nanti bapak-bapak di sini yang akan menjelaskan. Terus tadi terkait non kegiatan ya, berarti kalau non pegawai yang menerima honor kegiatan, jadi itu langsung kena PPh ya 5% dari bruto atau 6% jika tidak punya NPWP, itu tarifnya. Jadi terutangnya itu tadi ya, ketika dia mendapatkan bulan yang sama. Terkait PPN, jadi yang saya tangkap ya, pertanyaannya adalah madrasah beli laptop seharga 9 juta tidak diberikan bukti bayar ya. Baik, ini ketentuannya sebenarnya ketika toko itu, katakanlah tokonya PKP ya, maka dia harus menerbitkan faktur ya, menerbitkan faktur untuk pembelian barang itu. Itu faktur itu tersebut, itu jenis barangnya apa, harganya berapa, DPP-nya, dan juga PPN. Nah, setelah itu baru nanti distor. Distornya pakai NPWP-nya bendahara, NPWP-nya rekanan atau tokonya. Masalah yang nyetor siapa? Nah, ini diserahkan ya. Yang nyetor siapa yang jelas NPWP-nya NPWP rekanan ya, NPWP KP-nya yang nyetor. Tadi dibilang madrasahnya yang menambahi, yaitu mekanisme kami serahkan kepada madrasahnya. Kalau memang di harga barang itu belum termasuk PPN, ya memang harusnya ditambahi PPN-nya. Nah, yang nyetor bisa PKP-nya sendiri atau bendahara. Bagaimana tadi juga pertanyaannya NPWP-nya tidak dikasih ya, gitu ya. Kalau NPWP tidak dikasih, sudah minta NPWP tidak dikasih, ya karena memang ini pembelian barang harus terutang PPN dan juga untuk jaga-jaga biar ketika nanti pemeriksaan ya di audit dan sebagainya ada PPN ya, membayarnya pakai NPWP bendahara saja gitu. Ya, gimana lagi kan harusnya ketentuannya memang NPWP-nya NPWP rekanan, NPWP PKP, tapi karena tidak dikasih NPWP ya terpaksa pakai NPWP-nya bendahara. Itu jawaban saya. Tapi tapi tidak kontradiksi dengan aturan bahwa madrasah swasta itu tidak dikenakan gitu. Bukan wajib memungut. Iya, itu ya. Karena kalau menggunakan NPWP dari si lembaga, sementara kita terhijab oleh aturan bahwa madrasah swasta kan bukan wajib memungut. Gimana itu? Baik, ini menurut saya kalau saya menafsirkan aturan ya, karena itu memang tadi saya lupa bahwa ini adalah swasta ya, karena dia tidak wajib memungut PPN ya, memang harusnya pakai NPWP rekanan. Kalau misalnya gimana, ini kan swasta ya, saya kembali ke dasar, berarti ya itu kewajibannya melekatnya kepada wajib pajak, artinya tidak melekat ke bendahara ya.
berarti tidak, intinya menurut saya kalau memang tidak dikasih NPWP ya tidak menyetor PPN. Nah, tapi kendalanya ya saya serahkan lagi ya. Nanti madrasahnya takut kalau misalnya ini kok tidak ada PPN-nya dan sebagainya gitu ya. Ya, takutnya ke auditornya nanti pada saat mereka diaudit itu loh. Iya, ini berbenturan ya. Kalau ketentuan pajaknya saya sampaikan itu memang saya menyampaikan ketentuan pajaknya memang terbentur dengan aturan di bosnya sendiri. Nah, ketentuan pajaknya saya dari sisi perpajakan. Nah, mungkin Pak sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, ini sudah bergabung juga bersama kita. Ini ada dari Ijen, ada Pak Anto nih selaku Ketua APIP ya. Selamat pagi Pak Anto. Assalamualaikum Pak Anto. Ya, Mas Anto mungkin bisa ditanggapi nih tadi polemik yang disampaikan Mbak Via ini soal PPN ini ya. Tadi sudah ditanggapi sama Pak Musoli nih. Nah, lalu kalau dari Itjen sendiri menyikapi hal ini bagaimana nih Pak Anto? Mungkin bisa dijelaskan. Yang pertama mohon maaf tadi telat masuknya, jadi belum komprehensif gitu tadi apa. Oh ya, mungkin bisa saya rekap sedikit ya. Jadi Mbak Via ini menyampaikan nih Pak Anto bahwa bagaimana ya ketentuannya ketika membeli barang yang seharusnya dikenakan PPN, namun penyedia barang tersebut tidak bisa menyampaikan ini ya bukti potong PPN-nya gitu ya Mbak Via ya. Nah, kemudian madrasah tuh menambahkan sendiri PPN-nya gitu. Nah, itu kemudian seperti apa? Kalau tadi saran dari sisi perpajakannya kan tetap dimasukkan PPN gitu ya. Tapi ketika itu madrasah swasta, kan mereka terkena aturan bahwa non PKP gitu ya. Sehingga kadang-kadang madrasah itu menghadapi kekhawatiran gitu dari sisi pajaknya, mau mematuhi gitu, tapi nanti terbentur dengan aturan bahwa madrasah swasta ini non PKP gitu ya, yang tidak wajib membayarkan pajak tersebut gitu. Gimana nih Mas Anto? Ya, yang pertama mengenai PKP dan non PKP ya. Jadi harus jelas dulu nih Mbak, status PKP perusahaan tersebut, penjualnya. Ketika memang dia statusnya non PKP, itu dasarnya apa? Biasanya kami itu kan seperti itu. Ketika memang ada dasarnya, ada buktinya bahwa penjualnya itu memang statusnya non PKP, maka kami biasanya minta bukti. Ini Anda tahu omsetnya setahun 4,8 minimal, yang 4,8 M itu tahu dari mana? Atau tahu seandainya kalau omset agak susah ya, atau tahu statusnya dia itu non PKP, itu tahunya dari apa gitu. Nah, ini dokumen-dokumen ini yang sebetulnya ketika ada pemeriksaan, biasanya ketika madrasah tidak bayar pajak, oh Pak, itu saya PT-nya non PKP. Nah, kami biasanya minta bukti. Apa bukti kalau dia non PKP? Itu satu. Yang kedua adalah mengenai PPN ya. Jadi kalau masalah pemotongan PPN, mekanismenya biasanya ini saya nggak tahu nih statusnya UP atau LS ya. Nah ini juga ada efeknya ke sana. Kalau UP kan biasanya dia pakai BPP, atau biasanya kayaknya LS ya, tahun ini kayaknya LS ya, langsung kepada masing-masing. Artinya PPS pengajuan SPM pertama kali itu kan tidak ada potongan pajak ya ketika pencairan. Lalu nanti pas pertanggungjawaban SPJ, maka itu ada bukti-bukti setoran pajak. Nah ini yang mesti diperhatikan ya sama teman-teman madrasah adalah mekanisme
pemotongan pajaknya. Jadi ketika beli madrasahnya itu sebaiknya memang langsung dipotong pajak. Kalau memang itu PKP statusnya ya, kita kembali kalau memang PKP ataupun kena PPh 23 misalnya kan seperti itu. Nah ini yang ketika memang dia bayar pajak maka minta bukti store-nya seperti itu. Nanti bagian pemotongan pajak ini disertakan di bukti LPG-nya pembelian atau pengadaan barang dan jasa. Itu Mbak sementara dari saya. Boleh saya ulang, terkait pemeliharaan laptop 20 unit ya. Di situ ada jasa, ada suku cadang ya. Nah, ini penyediaannya orang pribadi atau mungkin katanya tadi istilahnya tidak resmi gitu ya. Kalau saya punya ini orang pribadi gitu aja ya. Gitu. Kalau ini badan ya, DV itu kan jelas ya, ini objek PPh pasal 23. Nah, karena ini orang pribadi dan orang pribadi itu bukan subjeknya PPh pasal 23, walaupun objeknya itu memang jasa ya, maka bisa dianggap ini ke PPh pasal 21 untuk jasanya ya. Ya pasal 21 kayak upah harian itu loh. Ya kan? Ya untuk jasanya. Nah, di situ ada jasa, ada suku cadang. Suku cadang nanti bisa masuk di pembelian barang. Nah, kalau bos tapi kan tidak memungut juga PPh pasal 22 gitu. Ya, jadi bisa dipisahkan kayak gitu ya. Jadi memang kalau berbeda perlakuannya ketika belanja jasa dengan badan atau dengan orang pribadi. Kalau badan tadi masuk dia di PPh pasal 23 2%, tapi kalau orang pribadi bisa ke pasal 21 ya. Pasal 21. Dan untuk barangnya itu objeknya PPh pasal 22 sebenarnya ya, tapi karena kalau bos itu memang dia bukan pemungut pasal 22 berarti ya tidak ada, kecuali pemerintah yang lain ya harus mengut PPh pasal 22